di sesi ini saya berharap bahwa beberapa poin-poin yang menyangkut operasional bandara mungkin bisa kita cermati. Di slide ini juga saya sebenarnya mau masukkan lebih banyak ke arah mutu ya. Maaf, saya lebih ke operasional mutu karena apa? Karena ini menjadi poin yang sekarang menjadi penting. Sekali lagi, tidak hanya ketersediaan darah tetapi juga mutu dan keamanan tentu saja ya. Jadi itu yang dua paling enggak adalah tiga ini. Jadi satu ketersediaan, yang kedua adalah keamanan, yang ketiga adalah mutu. Ini jalan bareng, jalan bersama supaya bisa terlayani dengan baik ya. Di slide yang kedua ya, saya hanya mengingatkan tentang fungsi rumah sakit, fungsi BDRS di rumah sakit, bahwa ini dibutuhkan untuk pemenuhan betul, tetapi mutu juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai kita lebih mengejar volume pelayanan, artinya bisa tercover semua kebutuhan, tetapi safety dan mutu terlupakan, jangan sampai demikian ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan pada sesi yang sangat baik siang hari ini ya. Di slide berikutnya adalah konsep bahwa di sebuah organisasi ini, sebenarnya acuan dari organisasi ini sebenarnya ya, di sebuah organisasi termasuk BDRS ataupun UTD rumah sakit, tetap sebuah organisasi, entah itu sebuah unit sendiri seperti di Bandung di Advent ini adalah sebuah unit, jadi namanya UBDRS, ataukah sebuah subunit yaitu di bawah instalasi laboratorium klinik seperti di kami di bawah instalasi lab klinik, tetapi sedikit banyak ada tanda petik ada mandirinya gitu ya, tetapi secara struktural, secara SOTK-nya baru tetap ada di bawah instalasi lab klinik. Jadi menurut saya tidak ada masalah mau di bawah lab klinik ataukah sebagai unit tersendiri, tergantung dari policy kebijakan yang diambil oleh rumah sakit masing-masing. Dalam konsep operasional di sebuah institusi termasuk bandara, maka kita melihat adanya satu proses ini yang merupakan jalan atau satu menggawangi semua input yang ada, yang kemudian akan diolah, diproses, dikendalikan, dan sampai kepada output yang berupa output yang berupa dalam hal ini adalah darah yang tersedia, aman, dengan mutu yang baik. Konsepnya demikian. Sehingga dari sana kita melihat ada beberapa poin-poin yang harus kita perhatikan, misalnya poin manajemen, poin standar, kemudian poin dokumentasi ataupun pencatatan, kemudian training yang harus jangan lupa kita lakukan. Termasuk hari ini pun sebuah training, meskipun ini dilakukan secara streaming, ini sebuah training, sebuah upaya kita untuk lebih memahami apa itu BDRS dan juga bagaimana strategi operasional yang harus kita lakukan. Demikian juga assessment. Ya pada saatnya assessment ya. Kalau kita baru mulai berjalan ya marilah kita sambil berjalan. Tetapi pada saatnya assessment juga harus kita lakukan. Sekali lagi mungkin pada teman-teman tim dokter hari ini di Bandung di Advent yang kebetulan juga baru mulai berjalan, tapi dengan mulai ini menurut saya menjadi saya komitmennya biasanya lebih kuat dibandingkan yang sudah berjalan lama tidak jalan baru harus jalan lagi. Itu biasanya butuh effort yang lebih dibandingkan baru kita mulai berjalan. Ya, slide. Di slide berikut ini kalau kita melihat sistem organisasi itu, maka sekali lagi saya hubungan dengan sistem mutu ya. Mutu adalah bahwa struktur memang dibuat sesimpel mungkin supaya kita bisa mencapai satu bentuk mutu dengan cukup efektif. Maksudnya adalah bahwa kita tidak perlu membuat satu struktur yang terlalu gemuk, apalagi kalau kita timnya juga belum banyak gitu ya, terlalu gemuk, apalagi ya semua orang jadi pejabat ya nanti malah kacau ya. Jadi mungkin struktur yang simpel saja, yang penting bentuk pembagian tugasnya adalah jelas, pembagian tanggung jawabnya juga jelas, alur tanggung jawabnya adalah juga sangat jelas. Ini yang mungkin perlu kita lakukan. Dan ini saya titip pesan pada teman-teman dokter yang menjadi kepala BDRS atau penanggung jawab BDRS atau UTDRS, memang pada beberapa aspek secara teknis juga saya menyarankan teman-teman dokter juga harus menguasai. Karena apa? Karena bagaimanapun selain sebagai manajer, sebagai koordinator atau sebagai kepala, maka juga dari sisi manajemennya, maka juga
dari sisi teknis mau tidak mau dituntut untuk bisa memahami, sehingga adanya troubleshooting, adanya permasalahan, kita juga harus bisa membuat keputusan ataupun membuat troubleshoot atau membuat jalan keluarnya, gitu ya. Kemudian bagaimana organisasi itu, kesadaran dalam organisasi harus kita pahamkan pada semua tim kita, karena dari awal pun kami selalu demikian. Sebagai contoh mungkin namanya orang yang bekerja di bank darah rumah sakit atau di UTD rumah sakit, itu kita selalu akan ketemu dengan tanggung jawab yang sifatnya mayor. Apa maksudnya? Adalah bahwa selama ini kita tidak pernah melihat ada kesalahan yang kita lakukan itu sifatnya minor, tidak pernah. Manakala kita melakukan kesalahan, pasti efeknya akan mayor. Kalau itu akreditasi, itu juga kesalahan yang sifatnya mayor juga. Ya itu sudah, terimalah itu sebagai, istilah saya sebagai takdirnya, karena urusan darah urusannya sangat mayor, sehingga tidak ada kesalahan yang sifatnya minor. Selalu misalnya kita di survei, di akreditasi, temuannya hampir pasti itu mayor. Dulu zamannya masih akreditasi KARS yang lama, ya kan ada temuan mayor, ada temuan minor, ya kita kalaupun ada temuan ya jadinya mayor juga, karena memiliki impact yang akan besar pada pasien kita. Ini yang kita sadari, sehingga konsep bahwa atau kesadaran mutu di masing-masing, isa saya di masing-masing bank darah juga merupakan awal dari kesadaran mutu rumah sakit secara keseluruhan. Kesadaran mutu di bank darah diawali dari kesadaran mutu di masing-masing dari kita. Ini dari sisi organisasi. Ini manajemen atau operasional organisasi kita, ya kita buat supaya ini seminimal mungkin. Dokternya mungkin tidak harus standby 100% karena mungkin harus bertanggung jawab juga di lab, tetapi harus ada bentuk komunikasi, alur komunikasi yang sangat jelas dari katakanlah dari tim pelaksana kepada penanggung jawab dan seterusnya. Ini mungkin jadi kunci di dalam strategi operasional di aspek organisasi di bank darah itu sendiri. Ya, di slide berikut ini mungkin lebih ke slide ruangan. Ya, kita harapannya tentu saja memiliki ruangan BDRS yang luas, ya kalau bisa 400 meter persegi gitu ya. Tentu saja tidak mudah, tidak mungkin bahkan menurut saya kadang-kadang ya, karena kita hanya punya sekian kali sekian satu kamar, ya nggak apa-apa, kita yang penting kita bisa kelola dengan maksimal yang bisa kita lakukan. Tetapi tata ruangan memang mutlak perlu, sehingga tata ruang kita masih kecil pun kita tetap harus membuat satu penataan ruangan di mana ada, istilah saya, ada ruangan untuk penyimpanan tersendiri, serologi atau plasma matching misalnya, atau uji silang serasi juga sendiri. Untuk pengolahan darah ya ada di situ juga, atau serologi. Kemudian ruang distribusi juga idealnya sendiri, idealnya. Tetapi kadang-kadang kalau ruangannya hanya satu, ya tentu saja kita menerima pesanannya di situ, kemudian pengolahan darah juga di situ. Mungkin kalau ruangannya lebih besar, ruangan masuk berbeda dengan ruangan keluar darah, misalnya demikian. Jadi kalau di yang UTDRS, teman-teman dari Dr. Nurali dari Aceh, Rumah Sakit ID di sana UTDRS, maka ya konsep dasarnya adalah masuknya donor itu mestinya berbeda dengan pengeluaran darah kepada pasien, kepada perawat dari masa yang ambil darah. Ini yang fungsi konsep utamanya demikian. Kalau itu bank darah, ya tentu saja itu hanya satu jalur, tidak ada jalur donor, tapi jalur penerimaan darah dari UTD PMI juga harus jelas mau jalur yang mana dan seterusnya. Ini yang mungkin perlu kita harus lakukan. Kemudian adalah bahwa konsep bahwa ruangan itu kan ruangan yang juga harus safe, harus aman untuk semua warga. Warga ini ya pegawai kita bersama dengan pegawai kita juga warga dari ruangan kita, atau mungkin perawat yang ambil darah, atau UTD rumah sakit bagi donor dan sebagainya. Sehingga beberapa poin, kadang-kadang kemarin kita pengalaman di GCI itu juga menjadi poin seolah-olah kecil, tapi juga menjadi poin yang diperhatikan. Misalnya apa? Safety, misalnya bagaimana Anda melakukan atau apabila terjadi donor tiba-tiba jatuh pingsan, misalnya kami UTDRS, ini harus ada prosedurnya, harus ada bentuk nyata kita akan melakukan apa, petugasnya harus tahu persis saya akan melakukan apa. Bagaimana bentuk pintunya? Apakah sudah memungkinkan orang untuk berpegangan? Apakah pegangannya tidak mengganggu seandainya, atau tidak membahayakan seandainya donornya tiba-tiba jatuh misalnya? Ini menjadi pertanyaan juga ternyata, hal-hal yang sepele seperti itu. Saya demikian. Kemudian alur kerjanya seperti apa? Area kerja, kemudian ventilasinya kalau itu belum
pasang AC dengan baik ya, mungkin perlu dilakukan ventilasi dengan baik juga ya, karena mungkin di beberapa daerah akan berbeda. Di daerah tertentu mungkin nggak perlu AC lagi karena sudah dingin mungkin ya. Jadi saya pernah ada satu daerah saya pernah berkunjung ke satu rumah sakit di Bajawa di Nusa Tenggara Timur. Kalau menurut saya AC-nya nggak perlu karena memang udaranya sudah sangat nyaman, sudah sangat dingin misalnya demikian. Ini yang mungkin perlu menjadi perhatian dari masing-masing kita. Kemudian listrik, pemadam kebakaran, dan kemungkinan terjadinya bencana ini sepertinya kok nggak ada. Kenapa harus memikirkan bencana? Ternyata memang itu menjadi poin juga. Di GCI juga akan ditanyakan bagaimana kalau terjadi bencana gempa, Anda melakukan apa? Anda mau lari kemana? Bagaimana dengan barang-barang Anda? Ini harus ada SPO-nya. Bahkan sudah harus melakukan uji coba kalau ada bencana. Ya, di rumah sakit di kami sekarang sedang uji coba di beberapa ruang-ruangan kalau terjadi bencana. Jadi apa yang dilakukan kalau ada bencana? Bagaimana menyelamatkan diri dan menyelamatkan aset, menyelamatkan darah kalau kita, dan seterusnya. Terus poin utama yang penting menurut saya jangan lupa adalah listrik. Listrik ini bagi bank darah untuk daerah menjadi sesuatu yang sangat penting kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita berupaya untuk menyimpan. Kita menyimpan darah. Kalau listriknya tiba-tiba dari PLN mati, darahnya risiko untuk rusak. Sehingga di awal-awal pengalaman kami saja, dulu awal-awal kami listriknya sebenarnya di PLN, tiba-tiba PLN matinya tidak hanya 30 menit, tidak hanya 15 menit, tapi sampai 3 jam misalnya. Ada perbaikan misalnya. Nah, kita mau apa? Nah, oleh karena itu di rumah sakit saya yakin, karena rumah sakit pasti harus memiliki genset. Kalau rumah sakit hanya punya genset, berarti gensetnya harus 2, tidak boleh hanya 1. Asumsinya adalah bahwa kalau listriknya mati dari PLN, maka gensetnya harus segera hidup. Ini yang menjadi penting. Sehingga di kami sudah dari awal kemudian melakukan pengajuan ke rumah sakit dan sudah disetujui alat-alat yang memang tidak harus teraliri listrik, maka dia juga terhubung ke genset rumah sakit. Jadi kalau listrik tiba-tiba mati, maka gensetnya harus bisa mensuplai kebutuhan listrik di blood bank kita, di tempat penyimpanan darah kita. Kalau di kami juga di tempat cross matching misalnya, karena untuk pelayanan ini yang harus kita lakukan. Lalu lampu nomor sekian lah, tapi kalau blood bank menjadi nomor 1. Tempat penyimpanan trombosit juga harus menjadi nomor 1, karena tanpa itu maka darahnya akan segera bisa menjadi rusak. Ini yang mungkin perlu perhatian bagi teman-teman. Kalau itu sudah memungkinkan di rumah sakit, maka bank darahnya harus memutuskan atau mengajukan usulan bahwa tempat penyimpanan darah atau blood banknya harus terkoneksi, terhubung dengan genset rumah sakit. Jadi kalau genset kan biasanya yang utama satu ruangan OK. Yang kedua biasanya ya alat-alat yang anestesi dan lain sebagainya, ya di OK juga ya. Kemudian di tempat-tempat yang tindakan minor misalnya, atau di UGD itu pasti. Nah, tambahlah satu usulan untuk bank darah rumah sakit atau UGDRS. Itu menurut saya mutlak ya, harus dilakukan. Ya, di slide berikut ini ya. Bagaimana dengan alat dan bahan? Tadi dari laporan teman-teman sudah saya menghargai bahwa di UNER sudah mulai melakukan tilik reguler misalnya ya, jadi menyiapkan lembaran evaluasi atau lembaran penilaian yang secara reguler, baik itu suhu, baik itu fungsi alat dan seterusnya. Bagaimana juga dengan kalibrasinya? Di kami kalibrasi juga harus tertulis, ada sertifikatnya kalau di kami dari BPFK, dari Balai, saya lupa singkatannya, tetapi dia mengakreditasi, melakukan pengukuran kalibrasi alat-alat, dan kemudian dia mengeluarkan sertifikat yang bisa kita tempel di alatnya. Di samping itu untuk maintenance biasanya diminta bantu dari teman-teman di IPSRS di rumah sakit. Ada maintenance yang sifatnya rutin, itu yang kita lakukan ya, karena alat apapun yang kita punya ya kita harus upayakan untuk kita jaga supaya bisa berfungsi, tetap berfungsi dengan sangat baik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan pelayanan darah di rumah sakit kita. Ya, ini yang harus kita ketahui bahwa tidak hanya kalibrasi, tetapi juga jadwal maintenance rutin atau perawatan rutin. Di samping QC atau validasi alat ini ya kadang-kadang harus kita lakukan secara mandiri, tetapi kalau yang kalibrasi biasanya dari organisasi yang memang sah untuk melakukan itu. Maintenance bisa bekerja sama dengan IPSRS di rumah sakit, dan kalau yang sifatnya harian monitor suhu dan sebagainya tentu saja menjadi kewajiban kita. Saya biasanya bisa pahami di
Saya melihat contoh di kami dari awal ke teman-teman saya tekankan, saya menghargai di teman-teman karena saya melihat monitoring suhu tidak pernah kosong. Saya cek kapan tetap isi karena memang sudah terbentuk satu kebiasaan di mana begitu datang pada shift itu maka sebelum bekerja yang lainnya sudah akan mengisi suhunya. Siapapun yang datang duluan ini memang sebenarnya menjadi satu pemicu. Jadi nggak boleh hanya kita susun suhunya menjelang ada akreditasi kita susun per bulan, bahkan ya itu kurang sesuai dengan dengan tujuan awal kali monitoring suhu. Ya, slide. Nah, kalau yang tadi dengan SOP, maka sebetulnya memang di semua rumah sakit, termasuk semua unit, termasuk di bank darah atau UTDRS, mau tidak mau harus punya SOP standar kita. Dan biasanya yang kita kadang-kadang lupa adalah bahwa yang kita punya itu harus SOP yang up to date. Maksudnya adalah bahwa sekali kita membuat SOP maka itu ada edisinya. Misalnya adalah tanggal sekian edisi 1, maka kemudian atau revisinya 0 atau belum direvisi, maka ini akan menuntut untuk dilakukan selalu penilaian atau evaluasi, kemudian direvisi, disusun dalam bentuk yang baru, revisi. Dan kadang-kadang penyakit kita adalah SOP itu kita simpan dengan rapi, takutnya nanti kotor gitu ya. Padahal sebetulnya konsep SOP itu adalah SOP yang kita sanding, bahasa Jukianya kita sanding, kita hadapi untuk kalau kita melakukan sesuatu. Kita lupa ya kita bisa buat SOP. Ya saya sudah punya cita-cita, mungkin nanti rumah sakit lain sudah mendahului juga, malah saya ikut senang. Saya sebenarnya punya cita-cita bahwa SOP itu tertempel di dinding. Tapi bukan tertempel dalam bentuk lembaran itu. Kami ada yang lembaran tertempel, tapi dalam bentuk seperti buku tertempel sehingga kita bisa membuka kapanpun. Kalau mau lebih maju lagi pakailah layar gitu ya, layar monitor gitu di dinding, kita bisa buka kapanpun dengan password apapun, kita bisa search tentang apa, kita lihat SOP yang terbaru kita. Ini masih jauh lagi dari saya, tapi ini juga belum terlaksana sehingga masih dalam bentuk kertas. Mungkin di tempat-tempat di teman-teman mungkin malah akan melakukan lebih dahulu, ya saya malah senang, tidak masalah mendahului kami ya. Saya lebih senang malah. Jadi ini SOP harus ada ditaruh di tempat yang memang dijangkau oleh petugas teknis. Bukan disimpan dengan rapi di lemari, dikunci, kuncinya dibawa koordinatornya masuknya pagi, kalau malam nggak tahu, harus nyari kuncinya di mana karena dibawa pulang, misalnya demikian. Ini yang harus kita hindari. Yang kedua adalah tentang up to date tadi. Jadi SOP yang biasanya kalau udah masalah nih, biasanya kalau kita sudah buat SOP, kita melakukan revisi. Kita lakukan revisi lagi, maka kadang-kadang kita lupa yang kita taruh di meja atau kita di meja kerja atau ditempel, maka itu SOP yang mana ini? Yang harus kita pegang adalah SOP yang up to date, yang terbaru yang kita manfaatkan. SOP yang lama harus kita simpan. Ini yang menjadi perlu kita karena lupa. Jadi karena lupa yang tertempel malah SOP yang lama. Yang baru sudah ada, tapi yang tertempel yang kita lihat yang lama. Ini yang mungkin jadi kurang tepat. Ya. Di berikutnya adalah ya ini konsep dokumentasi. Tadi terima kasih beberapa BDR sudah melakukan upaya dokumentasi dengan maksimal, karena sekali lagi bahwa dokumentasi ini memang seperti konsep yang kedua, kalau itu tidak tertulis maka itu sama artinya dengan tidak dilakukan atau tidak terjadi. Ini makna formalnya demikian. Kita kan tidak mungkin baru suatu hari tiba-tiba ada komplain dari pasien atau dari donor, saya ini di tanggal tanggal sekian, oh enggak, saya sudah kerjakan waktu itu. Tapi kalau nggak ada tulisannya ya kita mau bilang apa, itu sama saja dengan tidak dikerjakan. Ini yang mungkin jadi catatan bagi kita. Ini yang kadang-kadang kita harus melakukan pencatatan ini dengan menyita waktu, tetapi itu memang harus kita lakukan. Karena teman-teman teknis ya, mohon jangan sampai lupa. Kami dulu sempat terjadi juga beberapa kali, waduh dok, capek sekali dok, kami jaga malam bertiga, donornya waktu di kami donornya sampai jam 12:30, habis itu masih ngolah komponen, pagi nggak sempat lagi membuat laporan checklist cross matching atau generasi. Wah ya oke lah, saya bisa mengerti, tapi secara formal dokumentasi tetap bisa diterima, tetap harus melakukan dokumentasi mau tidak mau, karena begitu kita mencari sesuatu di kemudian hari maka bisa menjadi masalah ya. Sehingga kalau sekali ke akreditasi GCI itu mereka melakukan review dokumen juga, sehingga kadang-kadang dia minta saja, saya minta pasien ini, dia di Bangsal, dia minta pasien sedang musik kapan? Tanggal sekian, oke, datanya di bandara seperti apa? Anda melakukan pre-transit testing nggak sehari itu? Buktinya mana?
ya itu jadi masalah memang kalau sudah demikian. Ya ini kalau ke agregasi. Kalau ke pasien tentu saja kalau suatu hari ada komplain, ada keluhan dari pasien atau bahkan mungkin donor yang komplain, kita tidak punya catatannya, ya kita tidak bisa bicara apa-apa. Ini yang mungkin jadi penting. Mau tidak mau, senang tidak senang, dokumentasi harus kita lakukan. Kalau kita mengacu ke standar ABB kemarin sudah saya kirimkan juga ya, ABB di tentang manajemen dokumen, maka paling tidak dokumen-dokumen ini kita simpan sampai rata-rata minimal sampai 5 tahun. Nah ini mungkin juga menjadi problem, 5 tahun nanti sudah banyak sekali, sudah menyita ruangan kita sendiri ya. Jadi ini mau di rumah sakit harus ada manajemen tentang ini. Di kami terus terang saja dokumen ini kita simpan, karena kalau di kami terlalu penuh kita titipkan di laboratorium. Jadi tapi lama-lama lab juga akan teriak-teriak, ini kok lama-lama banyak sekali dokumennya, kapan akan diambil, kapan akan dihancurkan ya. Saya bilang di dokumentasi adalah 5 tahun, jadi 5 tahun baru kita berani untuk kita rusak atau kita musnahkan. Ya, di slide berikutnya adalah tentang sistem mutu. Sistem mutu ini adalah bagaimana, tentu saja kita berbicara hanya mutu pelayanan darah ya. Ada 2 kunci, yaitu satu aman, yang kedua efektif. Efektif itu atau maksudnya adalah bahwa manfaat yang kita dapatkan dari proses transfusi ini kepada seorang pasien adalah manfaat yang maksimal. Ini yang maksudnya efektif. Jadi tentu saja tidak hanya faktor yang kita lakukan, tetapi juga faktor yang dilakukan oleh teman-teman di Bangsal. Bagaimana melakukan transfusinya, bagaimana melakukan manajemen klinisnya, sehingga efikasi transfusi yang dilakukan menjadi baik. Tetapi dari sisi kita adalah kita membatasi, yang penting dari sisi bank darah atau TDRS adalah kita bisa menyiapkan darah dengan jumlah cukup dengan mutu yang sangat baik. Itu yang harus kita lakukan, sehingga nanti perlu QC ya. Slide ini saya tidak sampaikan, terus saja mungkin ya. Ini juga teman-teman saya kira sudah cukup banyak mengetahui lah QA dan QC. Nanti beda secara umum. Kalau QA secara umum ini lebih luas, mungkin levelnya tidak hanya bank darah tapi sudah level rumah sakit. Kalau QC mungkin lebih ke praktek prosedur yang kita lakukan QC secara bersamaan. Jangan bahwa prosedur yang dilakukan secara bersama dengan tes atau pemeriksaan yang kita lakukan, jadi itu kita lakukan ya. Ini yang harus kita tangkap, mungkin demikian ya. Di slide berikut ini adalah beberapa ya, ini mungkin masih kita bermimpi tentang external quality assessment. Kalau ISO juga bisa dilakukan, kemudian akreditasi ataupun yang lainnya seperti GCI dan sebagainya yang bisa dilakukan, tapi dalam konteks rumah sakit ya. Kalau yang khusus untuk bank darah atau blood bank itu kalau di negara-negara lain memang sudah berjalan. Jadi mereka ada semacam ECAS-nya ya, ada external quality assessment-nya juga, ada mereka ngikut ECAS, kemudian di sisi yang mana bank darahnya dilihat dari luar khusus untuk pelayanan darahnya. Di samping di sebuah rumah sakit tentu saja bank darah juga harus mengikuti proses yang ada di rumah sakit berupa external quality assessment dari rumah sakit seksual, mungkin dari GCI, mungkin dari ISO, mungkin dari CARS ya. Sekarang CARS-nya CARS GCI juga, lebih hampir mirip-mirip dengan GCI ya. Nah, konsep ini konsep yang harus dipegang dalam konsep operasional UTD atau bank darah rumah sakit adalah adanya continuous improvement, continuous development. Jadi konsep bahwa kualitas akan harus kita tingkatkan secara terus menerus dengan konsep PDCA. Ya kadang-kadang kok susah banget sih pakai PDCA, ternyata memang kalau kita lakukan betul, meluangkan waktu sekali waktu membuat PDCA, misalnya akhir semester atau akhir tahun, kita bisa mengeksplor tantangan atau kesempatan yang masih bisa kita lakukan untuk perbaikan pelayanan darah di rumah sakit kita. Kadang-kadang demikian, kadang-kadang kita perlu melibatkan orang luar. Orang luar itu maksudnya misalnya teman sahabat klinisi dari Bangsal, atau perawat Bangsal, atau bidan di Bangsal, atau dari manajemen, sehingga mereka menilai kita lebih efektif dibandingkan dari kita ya. Kemudian untuk monitoring evaluasi di mutu tentu saja dengan review manajemen, bisa audit internal maupun eksternal. Ini tadi sedikit sudah saya singgung bahwa audit itu bisa eksternal atau internal. Kalau internal ya kita mau audit sendiri, tentu saja kita menunjuk satu orang sebagai petugas mutu. Di kami, pengalaman di kami ya, kami menunjuk satu orang sebagai penanggung jawab untuk QC.
teman lain tahu juga prosedurnya, kita beritahu juga, tapi yang bertanggung jawab adalah satu orang ini. Ini harus kita pegang. Demikian juga mungkin di BDRS atau di teman-teman mungkin bisa menunjuk seorang yang sebagai penanggung jawab QC yang dia berarti melakukan audit secara internal. Nah, kalau eksternal tentu saja bisa kita melakukan di kami juga belum melakukan yang eksternal terus saja. Tapi mungkin di antara teman-teman sudah melakukan, alhamdulillah artinya sudah melakukan audit secara eksternal, itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi di kami juga beberapa kali di audit tanda petik ya, teman-teman dari Kemenkes datang, mereka survei, mereka membuat masukan, kita itu sebuah audit eksternal. Ya, slide. Baik. Nah, dalam operasional bank darah itu sebetulnya selain sekali lagi kita menyiapkan darah, dalam hal ini menyiapkan itu maknanya melakukan permintaan ke OTD, kemudian kita melakukan MOU dengan OTD, kita menerima darah dari OTD, kita melakukan penyimpanan darah dari OTD, kemudian kita memberikan darah itu kepada pasien, maka kita harus juga mempertimbangkan tentang mutu produk. Ya, jadi mutu produk darah itu sendiri atau komponen darah. Oleh karena apa? Oleh karena ini harus kita lakukan untuk menjamin efikasi keamanan produk darah yang kita berikan kepada pasien. Ada satu buku tahun ini, tapi sudah agak lama ya, 2007 sebenarnya ada yang lebih mungkin bisa membaca di book di Council of Europe ya, di Uni Eropa ini ada bukunya, silakan bisa di download dari sana secara free. Nanti kalau lanjutan mau menggunakan dari saya juga akan saya kirimkan. Ini di sana berisi beberapa, banyak, tidak hanya berapa ya, banyak poin-poin kriteria tentang mutu, kriteria tentang apa yang mungkin sebagian akan saya tampilkan di slide berikut ini ya. Ya, di slide itu maka kita akan melihat misalnya ini untuk kita berbicara TC atau platelet, maka kita bisa melihat apanya sih yang kita ukur, kita nilai misalnya pH-nya, screening bakterinya, swirlingnya. Saya mungkin teman-teman ada yang sudah mendengar swirling, ada yang belum juga, saya kira ya, mungkin nanti boleh ditanyakan kalau swirling itu seperti apa sih. Ini hal yang sepele tapi bisa kita lakukan dimanapun, di level manapun, misalnya demikian. Termasuk juga misalnya leukocyte count-nya, ini kontaminan artinya, atau juga mungkin platelet count-nya. Ya, saya nyatakan kepada teman-teman, saya sering menanyakan tapi jawabannya belum pernah. Ini saya tanyakan kepada teman-teman sekalian, apakah sudah pernah teman-teman di BDRS atau mungkin di UTDRS melakukan pemeriksaan kandungan jumlah trombosit di dalam satu unit kantong yang ada di kita? Apakah sudah pernah? Sebetulnya isinya ada berapa sih di dalamnya trombositnya? Jangan-jangan trombositnya nggak ada, jangan-jangan hanya sedikit. Ya, ini pertanyaan yang kadang-kadang jawabannya sering tidak, sering belum pernah. Padahal pertanyaannya sangat mudah. Apalagi kalau kita bekerja di jejer dengan laboratorium, maka sangat mudah, tinggal ambil sampelnya, cuma harus perhatikan bagaimana sampling yang benar, kemudian kita periksa dengan hematologi analyzer, kita tahu konsentrasinya, dan kita bisa menghitung dalam satu unit itu, maka kita sudah tahu isinya adalah trombositnya sekian. Kan sebenarnya ada batasannya juga, minimalnya sekian, karena kalau tidak seperti itu, maka kita sebenarnya bisa hanya memberikan kelihatannya kuning gitu ya, kuning tapi isinya trombositnya nggak ada. Ya kasihan pasiennya, ya sama saja kita berikan hanya plasma saja, karena demikian. Ya. Kemudian di slide berikut ini, di slide yang lain ini hampir sama, cuma ini lebih, istilah saya lebih advance, bagaimana kita melakukan QC produk kita, apakah misalnya sebulan satu produk, ataukah 4 produk, ataukah lebih dan sebagainya. Memang kalau hitungan di beberapa negara yang sudah maju, mereka melakukan QC itu adalah biasanya dikerjakan 1% dari produk. Jadi kalau dalam sebulan kita mentransfusikan misalnya 100, maka produk yang di QC minimal adalah 1, minimal, itu minimal 1. Kalau produknya ada 200 ya minimal 2. Tinggal ini yang harus kita kelola, karena kita harus membayangkan terus QC itu siapa yang membayari, siapa yang membiayai. Ini menjadi pemikiran yang berikutnya, karena menurut saya adalah QC dilakukan dengan cara yang bisa dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling advance, yang paling canggih lah, dengan artinya dengan biaya yang sangat murah sampai dengan biaya yang mahal. Yang murah pun tanpa biaya, karena kita cukup visual saja, itu sudah QC juga menurut saya. Ya. Baik, terus ya ini saya tidak sampaikan. Nanti silakan dibaca sendiri. Kalaupun nanti ada pertanyaan boleh disampaikan kepada kami dalam tentang ini, silakan. Kemudian
oh ini konsep konsep operasional pemeriksaan lab di apa nih, di bank darah atau di TDRS ya. Right test, right sample, right result. Maksudnya adalah apa namanya, tesnya harus benar sesuai yang kita harapkan, kemudian sampelnya juga tidak keliru, hasilnya juga benar yang kita sampaikan memang betul-betul hasil dari pasien itu ya. Jadi sekarang ini ada di mailing list di salah satu negara, kebetulan saya ikut serta, adalah sedang berkembang mailing list topik tentang apa namanya, sampel tabung kedua. Maksudnya adalah manakala kapan kita akan meminta sampel tabung kedua kepada bangsal, itu yang sekarang sedang banyak dibicarakan, karena ternyata di beberapa center blood bank ternyata beda-beda juga. Ada yang sudah minta 2 tabung, ada yang begitu dikirim kita baru minta lagi, kemudian kita yang kirim tabungnya atau tabungnya dari bangsal lagi, atau yang ambil bangsal atau yang ambil petugas dari blood bank. Ini yang menjadi diskusi juga, itu menjadi penting juga, ternyata ada istilah sampel kedua ini ya, karena fungsinya adalah fungsi konfirmasi, fungsi pengamanan ya. Slide saya kira ini, kemudian SPO training dan seterusnya saya kira sudah disampaikan tadi. Terus slide yang di berikutnya, nah di slide ini berikutnya tidak akan saya bahas satu demi satu, karena ini adalah bisa dibaca sendiri juga di buku yang tadi yang EU. Kalau saya lupa menyampaikan, insya Allah akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya. Yang berminat kalau enggak ya langsung download juga bisa, karena itu free juga ya. Jadi ini bagaimana kita melakukan validasi reagen red cell, itu untuk operasional harian sebetulnya ini ya. Kemudian bagaimana batasannya, apakah setiap lot, apakah satu lot 2 kali ataukah sebagainya. Ini validasi reagen red cell. Di slide berikut ini validasi juga untuk ya slide untuk reagen yang lainnya, misalnya untuk reagen ABO typingnya bagaimana, apa untuk anti A-nya, anti B-nya, anti AB-nya, atau anti D-nya ya. Slide berikutnya ini sebenarnya ada di dalam buku itu. Kemudian terus ya RH typing ini sudah. Kemudian untuk anti globulin bagaimana, apakah kita sudah mengerjakan pemeriksaan COM test, karena pemeriksaan ini dibutuhkan pada saat COM test ataukah belum. Kalau sudah berarti kita juga melakukan validasi, misalnya demikian. Ini dalam operasional harian harus kita pertimbangkan ini, karena tanpa ini ya artinya kita tidak sampai kepada tahapan level menjaga mutu ya. Slide saya kira beberapa slide itu tidak saya sampaikan. Ini bagaimana pematar mutu internal kemeluan darah, kita harus bisa melakukan ini, bisa dipraktekkan tanpa biaya yang mahal saya kira ya. Ya slide. Terus slide berikutnya saya kira hampir semuanya tidak saya sampaikan satu demi satu. Ini sudah ada prosedur lengkapnya, teman-teman bisa mencermati ini dan bisa mempraktekkan di masing-masing rumah sakit saya kira ya. Slide. Oke, ini semuanya adalah pematapan mutu internal. Mungkin di sana ada istilah type and screen. Ini istilah di dunia transfusi ada istilah type and screen. Jadi intinya adalah bahwa kita mengelompokkan golongan darahnya, menggolongkan darahnya, kemudian kita screening antibody. Ya kita memang belum, tetapi ya nggak tahu lah tahun berapa. Tapi paling sudah banyak bayangan. Pada saatnya yang namanya pre-transplantasi ini termasuk screening antibody. Ya, baik. Kalau yang internal itu adalah ini masih cita-cita, nanti kita bekerja sama saya kira ya pada saatnya. Saya tidak bayangkan nanti bisa melakukan ini, mudah kita bareng-bareng lah kita untuk mencapai eksternal ini bareng-bareng mungkin jadi satu, sehingga biayanya akan jadi lebih murah, karena biayanya kan menyangkut biaya tidak hanya pembuatan bahan sampelnya tapi juga mungkin pengiriman ya. Ya, slide. Baik, terima kasih. Ini saya kira masih ada waktu sedikit untuk diskusi ya, tetapi sekali lagi kalaupun ada pertanyaan yang belum sempat terkawal dalam diskusi yang ini karena keterbatasan waktu ya, nanti bisa dikirimkan pertanyaan kepada kami baik sekali baik email, WA ataupun juga baik SMS. Mungkin kami buka, kalau diskusi kami persilahkan. Waktunya itu masih berapa? 10 menit kali ya? 10 menit. Oh 20 menit ya, baik, masih cukup lah diskusi. Kami silakan teman-teman, terima kasih. Mungkin kalau ada tanggapan dari teman-teman atau mungkin apa yang ada di tempat teman-teman sekalian gitu ya. Kenapa? Belum ada ya. Oke. Ya. Sambil menunggu, kalaupun belum ada diskusi dari teman-teman adalah nanti kalau diskusi saya mau dipotong saja. Beberapa kali pertanyaan dari teman-teman di daerah adalah bagaimana saya melihat di daerah sekarang tidak ada penanggung jawabnya tanda petik. Maksud saya adalah beberapa teman-teman itu SMS ke kami atau bahkan telepon ke kami dan itu ternyata tidak ada penanggung jawabnya, atau penanggung jawabnya itu bukan dokter gitu ya. Kadang-kadang penanggung jawabnya
susu perawat ya nggak masalah sebetulnya, tapi kadang-kadang menjadi kendala pada saat terjadi masalah. Masalah itu misalnya inkompatibilitas, screening yang tidak hasilnya tidak uji silang hasilnya tidak kompatibel atau kompatibilitas. Kemudian adanya sampel yang hasilnya berbeda, misalnya demikian. Contoh yang lain adalah yang tadi sedikit saya diskusi tentang sampel kedua adalah bagaimana kita menyikapi kalau ternyata pada saat kita melakukan pengolahan darah ulang sampel hasilnya berbeda dengan golongan darah pasien yang disampaikan oleh bangsal. Jadi kan kadang-kadang bangsal sudah melakukan mengirim surat permintaan komponen darah dengan menuliskan kebutuhan PRC golongan darah O sebanyak 4 kantong atau 4 unit. Ternyata sampelnya kita terima di golongan darah bukan golongan darah A sesuai yang disampaikan oleh bangsal. Misalnya kita golongan darahnya adalah O. Artinya kan ada perbedaan hasil ini. Bangsal meminta golongan darah A, tetapi sampelnya waktu kita ulang adalah golongan darahnya O. Apa yang kita lakukan? Dari pengalaman di kita, mungkin pengalaman teman-teman juga ada dan mungkin berbeda bisa saja. Di kami ini adalah poin yang harus sangat hati-hati. Kita tidak boleh hanya langsung percaya, oke, kita tetap yakin golongan darah O, karena kami misalnya kalau kita berikan O, belum tentu kita bisa yakini. Karena apa? Ada risiko salah. Ya. Sehingga sebetulnya kalau ada namanya WBIT, wrong blood in tube, itu betul-betul terjadi memang. Oleh karena itu pada konsep kejadian seperti ini adalah satu titik kritis di mana kita harus melakukan konfirmasi kepada bangsal. Bangsal minta maaf, permintaan darah untuk pasien ini dengan permintaan golongan darah A, ternyata sampelnya kita cek golongan darah O. Kami minta sampel ulang dikirim. Biasanya demikian kalau di kami. Kami sudah sepakat kalau hasil ini berbeda maka harus ada sampel kedua. Pernah terjadi juga sampel udah datang di golongan darah lain lagi dari yang pertama, yang kedua, jadi ini jadi tanya terus, berarti ada sesuatu yang terjadi. Inilah yang perlunya koordinasi dengan bangsal. Bangsal kadang-kadang menuliskan permintaan itu atas dasar mungkin riwayat dulu, pasiennya ditanya atau keluarganya ditanya, sehingga dulu golongan darahnya bapak ini apa? Oh dulu A, oke, kita tulis permintaan golongan darah A, tapi sampelnya waktu kita periksa golongan darahnya adalah O. Nah inilah yang harus, nggak boleh kita terlalu yakin dengan O, tapi juga nggak boleh langsung percaya dengan A, sehingga kita harus ada konfirmasi, ada koordinasi dengan bangsal, mau tidak mau. Ini adalah titik yang kritikal kalau di dalam alur transfusi, namanya titik misalnya critical point. Jadi titik-titik di mana kita harus betul-betul care, kita harus betul hati-hati terhadap kejadian yang ada atau hasil yang ada. Demikian pula kita tidak mungkin karena mintanya A, sudah kita cross saja dengan A langsung, ya tentu tidak boleh. Harus kita ulang penggolongan darahnya, harus, tidak boleh tidak. Oke, ada komentar mungkin, ada pertanyaan dari teman-teman, barangkali ada. Baik, kalau belum juga belum ada ya, belum ada pertanyaan ya. Sekali lagi pada teman-teman, nanti kalaupun ini belum ada pertanyaan dan baru disampaikan kemudian, kami tetap menunggu, kami tetap welcome kapanpun itu, tidak hanya di sesi blended yang ini, karena nanti di minggu ke-7 kami mungkin sudah akan ada blended dengan topik yang berbeda. Nanti kita akan dengan topik minggu yang ke-6, sehingga kalaupun ada pertanyaan yang masih topik ini pun kami tetap welcome, kami tetap terima dengan senang hati. Kami mencoba memberikan sharing dari pihak kami dengan senang hati, tidak merasa berkeberatan. Yang kedua adalah sekali lagi untuk pembuatan forum komunikasi, saya minta dukungan teman-teman, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan kita targetkan di bulan awal depan, ya berarti awal Juni baru bisa, akan kita mencoba mengirimkan satu buletin kecil kepada teman-teman sekalian di seluruh BDR seluruh Indonesia, ya tentang topik transfusi. Yang mudah-mudahan ini bisa membuka untuk terbitan-terbitan berikutnya, gitu ya. Nanti kami menunggu dari teman-teman sekalian. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukup sekian. Ya. Sementara tidak ada ya. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin kami cukup sekian. Para teman-teman yang kebetulan siang hari ini belum mengikuti secara streaming, maka bisa nantinya videonya juga akan diupload dengan offline ya, jadi online tetapi sudah dibentuk rekaman, tidak streaming lagi, dan itu bisa dilakukan kapanpun ya. Dan nanti diskusi berikutnya juga kami masih sangat terbuka untuk
dari yang telah kami berikan pada siang hari ini. Mungkin demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.